Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di konten spoiler. Kali ini gue bakal jelasin ke kalian garis besar pertarungan Zesi melawan Mare yang ada di volume 16. Tapi sebelum gue ceritain, perlu dicatat untuk jangan percaya 100% semua spoiler ini sebelum kita bisa baca dan memastikannya sendiri. So, kalau sudah paham, langsung aja mari kita mulai. Pertarungan Zesi melawan Mare sebagian besar diceritakan melalui sudut pandangnya Zesi dan bukan Mare. Cerita ini dimulai dari Zesi yang mencoba menyerang Mare dengan menggunakan sabitnya. Tapi serangannya Zesi berhasil dipantulkan dengan tongkat kayunya Mare. Dari sini Zesi mengira kalau Mare adalah seorang warrior yang menggunakan armor kelas ringan. Dan meskipun penampilan Mare seperti anak kecil, ada kemungkinan kalau dia sudah berumur panjang dikarenakan rasnya sebagai seorang Dark Elf. Intinya, hampir semua serangan yang Zesi keluarkan berhasil dengan mudah dipantulkan oleh Mare. Nah, di sini kita diberitahu kalau sepertinya Elf King kabur setelah bertarung melawan Ainz. Lalu di tengah jalan, Elf King malah bertemu dengan Zesi. Dari perkataan Elf King, Zesi tahu kalau ada lebih dari satu orang yang mengejar Elf King, dan Zesi berkesimpulan kalau Mare adalah salah satunya. Mempertimbangkan kekuatan Mare, maka ada kemungkinan kalau teman-temannya Mare juga mempunyai kekuatan yang setara. Zesi akhirnya mengambil keputusan untuk tetap tinggal dan bertarung melawan Mare agar dia bisa membunuh Mare secepat mungkin. Lalu Zesi bakalan kabur dengan membawa tubuhnya Mare dan menghidupkannya untuk diinterogasi. Setelah mengatur rencana, Zesi mulai menganalisis armornya Mare yang terlihat aneh. Karena entah kenapa, area perutnya Mare sama sekali tidak terlindungi. Seakan-akan ingin ngasih tahu kalau area perut adalah kelemahannya Mare. Jadi mulai dari sini, Zesi berniat untuk mengincar perutnya Mare. Mare tiba-tiba mengeluarkan sihir dan ngebuat Zesi kaget. Kok bisa ada warrior yang pakai sihir? Ditambah Zesi sama sekali tidak tahu sihir macam apa yang Mare pakai. Zesi pun berkesimpulan kalau Mare adalah druid. Zesi kemudian menggunakan beberapa skill dari kelas Inquisitor-nya. Intinya skillnya ini ngebuat mana yang musuh butuhkan untuk menggunakan sihir bakalan bertambah dan juga meningkatkan kemungkinan agar sihir tersebut gagal digunakan. Mare mulai menyerang dengan kekuatan fisiknya sambil ngomong maaf. Dan di lain sisi, Zesi berniat untuk mengetes seberapa kuat kekuatan fisiknya Mare. Zesi pun berniat menahan serangannya Mare yang datang dari atas dan boom, badannya Zesi langsung bengkok ke belakang karena serangannya Mare yang terlalu kuat. Zesi harus menahan serangan itu dengan seluruh kekuatannya dan dia segera menyerang balik. Hasilnya, Zesi berhasil menyerang area perutnya Mare. Zesi jadi bersemangat karena serangannya berhasil masuk. Lalu dijelaskan berkat kelasnya sebagai Executioner, semua serangannya Zesi sudah pasti critical attack dan damage kritikalnya meningkat drastis. Sehingga satu serangan dari Zesi sudah pasti bakalan sangat fatal. Cuma efek ini hanya berlaku jika dia berhasil menyerang dengan bilah sabitnya. Sedangkan serangannya yang masuk saat ini adalah serangan dari ujung sabitnya. Tapi kesenangan Zesi tiba-tiba lenyap ketika dia sadar kalau serangannya sama sekali tidak berdampak apa-apa, di mana tidak ada organ atau apapun yang terasa rusak. Lalu dari arah kepalanya Zesi, Mare mulai menyerang dengan tongkatnya. Terlambat merespon, Zesi terkena sedikit hantaman Mare sehingga ngebuat pandangannya buram dan darah mulai mengalir dari wajahnya. Kita pun diberitahu kalau Zesi ternyata menggunakan armor milik 6 dewa besar dan dia segera menyembuhkan dirinya dengan menggunakan sihir penyembuhan terkuat yang dia miliki. Melihat ke arah Mare, Zesi kagetnya bukan main setelah sadar kalau sama sekali tidak ada darah yang keluar dari perutnya Mare setelah menerima serangan tadi. Sambil ngomong sakit, Mare mengeluarkan scroll dan dia menggunakan sihir penyembuhan tier 6. Hal ini ngebuat Zesi makin kaget karena dia baru tahu kalau ada scroll yang mampu menyimpan sihir hingga tier segitu. Ini karena di prolog volume 15, para kardinal ngomong kalau mereka baru mampu membuat scroll hingga tier 4 saja. Zesi pun berkesimpulan kalau armornya Mare sengaja dibuat terbuka di area perut agar memancing musuh untuk menyerang area itu. Setelah sembuh, Zesi kembali menyerang Mare dengan serangan terkuatnya. Tapi Mare berhasil menahan serangan itu hanya dengan tangannya yang terlindungi dengan armor. Zesi kaget bukan main karena meskipun sudah menahan serangan terkuatnya, tapi Mare sama sekali tidak bergeser dari posisi awalnya. Mare pun menyerang balik dan kali ini berhasil mengenai bahunya Zesi. Karena hal ini, Zesi berkesimpulan kalau Mare menerima item sihir dari Sorcerer King, makanya dia bisa sekuat itu. Zesi pun merasa kalau di pertarungan ini, dia akan terpaksa untuk menggunakan skill terkuatnya. Lalu di sini pun kita diberitahu kalau sabit yang Zesi pegang adalah senjata milik Shurshana yang dibuat dengan menggunakan metal yang tidak pernah dilihat oleh Theocracy. Masih belum menyerah, Zesi pun memanggil 5 Spartan Warriors dengan menggunakan sihir Create Undead. Nah, ini adalah undead yang kita lihat di cover volume 16. Intinya di sini Zesi masih menyerang Mare dan semua serangannya berhasil ditahan. Lalu Zesi menggunakan Spartan Warriors sebagai perisai daging alias tank untuk dikorbankan demi bisa menahan serangannya Mare. Zesi sempat menyerang kakinya Mare untuk ngebuat Mare oleng, tapi serangannya Zesi sama sekali tidak berhasil ngebuat Mare goyang. Jangankan goyang, kakinya geser aja nggak bisa.
Di sini Zesi heran kok bisa bocil kecil begini, tapi badannya beratnya bukan main. Memanfaatkan kesempatan itu, Mare memegang tongkatnya dan menggunakan kedua tangannya untuk menyerang balik. Lalu Zesi meminta salah satu undead-nya untuk mendorong tubuhnya menjauh dari arah serangannya Mare. Terkena serangan itu, undead-nya Zesi langsung hancur dan berubah menjadi debu. Zesi melanjutkan serangannya dan kali ini dia menyerang tangannya Mare. Tapi tiba-tiba saja serangan itu malah berbelok dan mengenai lehernya Mare. Serangan itu berhasil mengenai lehernya Mare dan meninggalkan luka. Tapi anehnya, sama sekali tidak ada darah yang terlihat. Dari sini Zesi mulai curiga kalau jangan-jangan Mare adalah undead. Di sini juga Mare mencoba ngomong dan dia bilang, "Bisakah kau berhenti? Aku tidak akan melukaimu jika kau menyerah dan akan kujamin keselamatanmu." Tapi Zesi sama sekali tidak tertarik dengan tawaran itu. Zesi kembali menyerang dan tentu saja semua serangannya ditahan. Lalu akhirnya Zesi memutuskan untuk menggunakan skill terkuatnya. Ini adalah skill yang ngebuat dia mendapatkan julukan Certain Death atau kematian yang pasti. Ini adalah skill yang kalau dipakai sudah pasti akan ngebuat musuhnya mati. Tapi sebelum menggunakan skillnya, Zesi sempat bertanya apakah Mare adalah undead. Lalu Mare menjawab kalau dia bukanlah undead. Dan Mare juga ngomong ke Zesi, apakah kamu mau tahu tentang manfaat pekerja? Nah, sepertinya Mare sengaja menahan diri dan dia ingin mengajak Zesi untuk bergabung ke sisinya dan menjadi pegawai. Tapi Zesi sama sekali tidak tertarik dengan tawaran itu. Barulah dari sini, Zesi mengeluarkan skill terkuatnya yang dia dapatkan dengan menggunakan sabit milik Shirshana, yaitu The Goal of a Life is Death, dan dikombo dengan skill instant death bernama Death. Melihat skill itu, Mare berteriak sekencang-kencangnya dan responnya Mare ngebuat Zesi salah paham karena Zesi mengira kalau Mare terkesima melihat skill terkuatnya. Di sini Zesi yakin kalau dia sudah pasti menang. Merespon skill tersebut, Mare menggunakan skill bernama Flames of Phoenix dan dia mulai menghujani Zesi dengan serangan sihir. Nah, awalnya gue kira kalau Flame of Phoenix adalah skill yang ngebuat Mare dapat bertahan dari The Goal of a Life is Death. Tapi setelah baca ulang, sepertinya ini adalah skill yang Mare pakai untuk menyerang Zesi dan bukan skill pertahanan. Tapi gue nggak tahu ya, nanti gue pastikan sendiri deh kalau udah baca sendiri ya. Cuma ada kemungkinan kalau di sini Mare juga menggunakan cincin yang sama seperti yang digunakan Shaltir untuk mengcounter The Goal of a Life is Death-nya Ainz. Lanjut, Zesi pun mulai menghitung mundur dan dengan sombongnya merasa kalau dia telah menang. Tapi anehnya, 12 detik telah berlalu dan Mare sama sekali tidak mati. Melihat hal itu, Zesi mengira kalau dia salah hitung dan dia pun menunggu 2 detik lagi. Tapi tetap saja Mare tidak mati. Zesi mulai merasa kalau saat ini dia sedang bermimpi, tapi dia pun sadar kalau ini adalah kenyataan. Di hadapannya ada seseorang yang mampu bertahan hidup setelah terkena skill terkuatnya Zesi. Zesi mulai merasa kalau Mare tahu efek skill itu, makanya Mare bisa mengcounternya. Tapi sepengetahuan Zesi, hanya segelintir orang yang tahu tentang skill ini, sehingga Zesi berkesimpulan kalau Mare adalah murid para dewa. Nah, mungkin istilah murid para dewa adalah istilah yang Slenteokrasi gunakan untuk menyebutkan NPC. Mulai dari sini, Zesi harus mengambil keputusan apakah dia akan kabur atau terus bertarung melawan Mare. Tapi masalahnya, kalau Zesi terlalu lama bertarung, maka ada kemungkinan kalau teman-temannya Mare bakalan datang. Akhirnya, Zesi memutuskan untuk menggunakan satu lagi skill terkuatnya, yaitu Enheyar. Ini adalah skillnya Shaltir sebagai seorang Valkyrie yang ngebuat dia dapat memanggil kembarannya dengan stat yang sama persis, tapi kembarannya itu tidak dapat menggunakan skill. Melihat skill itu, lagi-lagi Mare berteriak karena kaget. Tapi Mare tidak tinggal diam dan dia segera memanggil Earth Elemental berukuran besar. Lalu tiba-tiba Earth Elemental itu menghilang dan muncul kembali dengan ukuran yang jauh lebih besar. Menurut penilaian Zesi, Earth Elemental pertama yang Mare panggil mempunyai kekuatan setara dengan para pahlawan. Lalu Earth Elemental kedua mempunyai kekuatan yang bahkan tidak dapat dikalahkan oleh mereka yang berada di atas para pahlawan. Nah, di sini Zesi juga ngomong kalau kekuatannya Elf King berada di atas para pahlawan. Jadi kalau kita hubungkan, ada kemungkinan kalau Elf King tidak akan mampu mengalahkan Earth Elemental kedua yang Mare panggil. Mulai dari sini, sepertinya Zesi akan memerintahkan Enheyar untuk mengurus Earth Elementalnya Mare, sedangkan Zesinya sendiri akan tetap fokus ke Mare. Zesi pun mulai berpikir kalau sepertinya Mare ada hubungannya dengan Sorcerer King, dan kalau Mare saja yang adalah bawahan Sorcerer King sudah sekuat ini, maka apa kabar Sorcerer King-nya? Dan selesai. Leak tentang pertarungan Mare melawan Zesi berakhir di sini. Kalau berdasarkan leak yang lain, ujung-ujungnya Mare menang dan dia ngebuat Zesi tidak sadarkan diri. Lalu Mare melapor ke Ainz kalau sepertinya Zesi melihat pertarungan Ainz melawan Shaltir, karena Mare mengira kalau Zesi dapat meniru skill yang dia lihat. Zesi kemudian dibawa ke Nazarik, ke tempatnya Neuronis, dan Ainz meminta Aura untuk tinggal bersama Neuronis, karena Zesi terlalu kuat untuk diurus oleh Neuronis sendirian. Ainz pun balik lagi ke hutan dan bertemu dengan Mare. Lalu Mare ngomong ke Ainz kalau Zesi bisa menggunakan The Goal of a Life is Death dan juga Enheyar. Mendengar informasi itu, Ainz juga sama kagetnya, sama seperti Mare tadi, dan dia ngomong, "What did you say?"
What did he say? Ainz pun balik ke tempat dia menyimpan Zesi, yaitu di Frozen Prison yang ada di lantai 5. Dan dia juga mulai menggunakan skill kontrol amnesia untuk mengecek ingatannya Zesi, dan mungkin juga beberapa member Black Scripture lain yang sudah tertangkap. Dari sini Ainz pun sadar kalau selain Teokrasi adalah orang yang mencuci otaknya Shaltir, dan dia memanggil Albedo untuk menyiapkan pasukan dan segera menyerang selain Teokrasi saat ini juga. Nah, itu tadi sedikit cerita mengenai pertarungan Zesi dan Mare di volume 16. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.